pertama terkait dengan sebuah pernyataan bahwa mereka sendiri yang cari kesibukan sampai lelah dan jadi sakit akhirnya meninggal. Orang sehat dites terus, dinyatakan positif dan dirawat di ruang isolasi. Jadi kalian sendiri yang capek. Ya, kalau dibilang rumah sakit mengada-ngada dengan corona, kita tahu bahwa ada sebuah proses verifikasi yang dilakukan. Ada sebuah kondisi yang kemudian saat ini terjadi di dalam penata laksanaan yang kita dapatkan di rumah sakit. Jadi tidak benar kalau kemudian rumah sakit yang mengada-ngada untuk kemudian membuat jadi corona. Karena kami pun atau rumah sakit pun dengan kondisi saat ini tentunya terbebani dengan adanya pasien corona, bukan sebuah hal yang menguntungkan. Pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini amat sangat melelahkan. Kalau bisa memilih, rasanya kami ingin di rumah saja. Karena setiap hari risikonya adalah nyawa. Awal mula teori konspirasi COVID-19. Seseorang berusia 55 tahun yang berasal dari Provinsi Hubei di Cina diduga adalah orang pertama yang tertular COVID-19. Kasus awal tersebut terdeteksi pada 17 November 2019. Saat itu pihak berwenang mencurigai COVID-19 berasal dari sesuatu yang dijual di pasar basah Wuhan. Namun sekarang beberapa orang yang terinfeksi tidak memiliki koneksi atau tidak pernah berkunjung ke pasar. Di awal pandemi, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang telah menyebar di seluruh dunia ini menimbulkan spekulasi bahwa virus tersebut bocor secara tidak sengaja dari laboratorium di Wuhan, meskipun tidak ada bukti yang mendukung teori itu. Dari situlah banyak bermunculan teori konspirasi. Teori konspirasi bukanlah fenomena baru. Sejak dulu teori ini silih berganti mengisi ruang-ruang perdebatan mengenai isu yang populer di masyarakat. Beberapa orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan rumor ini demi kepentingan pribadi dan golongan. Di Indonesia sendiri masih banyak yang mengabaikan situasi ini. Salah satu alasan mereka tetap abai terhadap isu COVID-19 adalah karena tidak percaya akan keberadaan atau fakta dan data ilmiah. Di tengah era keterbukaan informasi, sebenarnya setiap orang memiliki akses untuk menelusuri kebenaran informasi atau fakta di balik teori konspirasi. Namun nyatanya banyak orang yang termakan atau gampang mempercayai teori konspirasi. Menurut data survei BPS pada 2 Oktober 2020, ada 44,9 juta atau 17% orang di Indonesia yang merasa tak mungkin terpapar alias kebal dari COVID-19. Sikap masyarakat dan pemerintah terhadap pandemi, serta mengapa penting dibahas. Mudahnya seseorang mempercayai konspirasi didorong oleh kecemasan individu terhadap kondisi dunia. Pandemi yang datang secara tiba-tiba membuat masyarakat percaya dengan teori konspirasi yang dianggap sebagai penawar dalam menjawab keresahan. Hal ini diperburuk dengan rendahnya literasi. Di samping itu, kecemasan disebabkan oleh tanggapan negatif terhadap pemerintah, sehingga mengarah pada asumsi konspirasi. Kepercayaan pada konspirasi menimbulkan sikap anti terhadap ilmu pengetahuan, merusak kepercayaan terhadap lembaga publik dan tenaga kesehatan. Melonggarnya kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi bukan hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga meningkatkan risiko penularan lebih luas kepada orang lain. Hoaks teori konspirasi COVID-19. Yang pertama, kebocoran laboratorium biologi. Awal kemunculan pandemi virus corona di Cina yang menyebar di sejumlah negara memunculkan spekulasi teori bahwa pandemi ini terjadi sebagai senjata biologis atau bioweapon dari laboratorium di Cina yang bocor. Melansir Science Daily, analisis data sequence genom dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 bukanlah rekayasa genetika laboratorium, melainkan produk evolusi alami. Yang kedua, teknologi 5G transmisikan virus corona. Di tengah pandemi COVID-19, muncul teori konspirasi tentang teknologi 5G yang dikabarkan membantu mentransmisikan virus corona pada manusia.
Teori ini muncul berawal dari viralnya video yang merekam menara ponsel terbakar di Birmingham dan Merseyside, Inggris. Namun, teori konspirasi ini telah dicap sebagai berita palsu atau berita hoaks terburuk oleh Direktur Medis NHS England, Stephen Powis, karena hubungan antara COVID-19 dan jaringan 5G secara biologis tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, penanaman microchip vaksin. Teori lainnya adalah virus corona sebagai program vaksinasi yang bertujuan untuk menanamkan microchip rancangan Bill Gates. Hal itu dilatar belakangi oleh pidatonya pada 2015 silam yang memperingatkan adanya virus di masa depan. Dari pidato itu muncul tudingan teori konspirasi bahwa Bill Gates sebagai pemimpin kelas elit global, sementara yang lain percaya bahwa dia memimpin upaya untuk mengurangi populasi dunia. Yang keempat, teori konspirasi dari pemerintah. Teori konspirasi yang bermunculan juga memberikan banyak peluang bagi pemerintah di sejumlah negara. Seperti yang dilansir dari New York Times, mengantisipasi serangan politik dengan memanfaatkan kondisi pandemi virus corona ini. Tidak sedikit pemerintah yang memperdagangkan klaim palsu mereka sendiri. Salah satunya yaitu gerai-gerai yang mendukung pemerintah Rusia, termasuk cabang-cabang di Eropa Barat, mempromosikan klaim bahwa Amerika Serikat merekayasa virus untuk merusak ekonomi Cina. Yang kelima, klaim aliansi dokter dunia. Dalam video berdurasi 30 menit, 7 dokter yang mewakili Jerman, Belanda, Swedia, Irlandia, dan Inggris itu mengklaim bahwa virus corona SARS-CoV-2 adalah virus flu biasa dan tidak ada pandemi COVID-19. Mereka pun mengatakan lockdown di seluruh dunia yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona harus diakhiri. Di situs web mereka, aliansi tersebut dideskripsikan sebagai kelompok profesional kesehatan nirlaba independen yang bersatu untuk mengakhiri lockdown. Yang keenam, teori pandemik oleh Dr. Judy Mikovits. Teori konspirasi corona juga datang dari seorang ilmuwan bernama Dr. Judy Mikovits. Ia menegaskan bahwa pandemi corona merupakan sesuatu yang dibuat perusahaan farmasi besar. Ada beberapa poin yang dikeluarkan Judy Mikovits dalam video tersebut, yaitu yang pertama, Bill Gates dan WHO dituduh sebagai dalang penyebaran COVID-19. Yang kedua, masker dapat membuat orang lebih sakit dan membahayakan. Yang ketiga, Kepala Gugus Tugas COVID-19 Amerika Serikat dan Ketua Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, disebutkannya telah menghentikan penelitian vaksin corona. Mengapa teori-teori konspirasi mengenai COVID-19 lebih diminati masyarakat? Yang pertama, terlalu gampangnya akses ke suatu informasi. Di era sekarang, dengan majunya iptek, akses terhadap suatu informasi menjadi sangatlah mudah. Internet telah membuat informasi lebih mudah diakses dari sebelumnya, dan mempermudah diskusi tentang teori konspirasi. Dengan sedikit klik-klik saja, kita sudah bisa mencari hal yang ingin kita ketahui. Tentu, hal ini juga bisa membawa dampak buruk yang dimana berbagai hoaks akan menyebabkan misinformasi akan semakin gampang untuk menyebar dan diakses oleh masyarakat. Yang kedua, mayoritas orang-orang lebih menyukai teori-teori yang lebih menarik dan berbumbu. Masih banyak sekali orang yang gampang terjebak oleh judul-judul berita clickbait. Orang-orang cenderung lebih menyukai teori yang bersensasi daripada yang berresensi. Mereka lebih menyukai teori-teori yang kontroversial dengan judul yang bombastis, ketimbang berita-berita yang sudah pasti jelas kredibilitasnya. Yang ketiga, teori konspirasi cenderung akan muncul saat terjadinya krisis. Teori-teori ini berkembang pada saat-saat ketidakpastian, seperti pada saat pandemi COVID-19 ini. Ketika kita merasa cemas dan merasa perlu untuk memahami apa yang terjadi di saat kekacauan ini. Secara kesimpulan, orang ingin memahami isu yang terjadi.
Dan ketika mereka mengajukan pertanyaan mengenai isu tersebut, narasi konspirasi muncul. Setidaknya untuk sementara, untuk menjawab keingintahuan mereka terhadap isu tersebut. Yang keempat, kurang pedulinya masyarakat terhadap kredibilitas sumber informasi. Orang-orang masih kurang peduli dengan kredibilitas suatu media, tidak peduli bahwa informasi tersebut mereka dapatkan dari situs yang abal-abal dan juga tidak mengikuti kaidah jurnalistik yang benar. Terbukti, kebanyakan teori-teori konspirasi ini muncul di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain, yang dimana orang-orang bisa bebas untuk menulis apapun yang mereka inginkan. Yang kelima, rendahnya literasi digital. Kebanyakan orang-orang jarang untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi suatu informasi. Mereka cenderung untuk menelan mentah-mentah berita yang tersedia. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat masyarakat untuk lebih mudah membagikan atau share daripada menulis. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Melawan disinformasi dan teori konspirasi di tengah pandemi saat ini, dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah, para ahli, media massa, hingga masyarakat. Kita sebagai masyarakat dapat membantu menangkal penyebarannya, adalah dengan melakukan aksi saring sebelum sharing. Cara terbaik untuk melawan disinformasi adalah sesederhana dengan tidak menyebarkan informasi tersebut. Selain itu, karena kita sedang berada di situasi pandemi, jika kita ingin mengetahui perkembangan mengenai pandemi, usahakan untuk mencari informasi tersebut melalui media-media atau kanal berita yang kredibel. Jangan mencari informasi dari sumber informasi yang abal-abal. Jika memungkinkan, lakukan verifikasi terlebih dahulu ke sumber informasi yang kita baca untuk menentukan apakah sumber informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak.